hujatan. Sama perjalanan. Ke Mekah aja atau Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Iya juga. Sempat check up kesehatan masing-masing nggak sih? Sementara Iya nanti harus meningitis ya. Ya, meningitis, terus gitulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim. Dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania. Jadi emang harus fisik sih ya, lebih ke fisik. Mbak Vena, Mas Suri ada doa khusus kah yang nanti akan Iya. apa sih doanya? Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti biar sehat selalu. Aku, orang tua kita juga bisa doain. Selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, Biasa nanti sehat. boleh nitip nama-nama. Ntar saya kasih gitu. Boleh. Mbak Vena, mohon maaf sedikit ngomongin soal jodoh Feral. Feral kan juga lagi rame tentang isu sama jenis gitu. Kamu sebagai mama, sebagai orang tua. Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya dia, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Maka tuh selalu bilang sama Feral sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entrepreneur, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa, tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga. Dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih, ya mungkin Abi juga bisa sharing gimana, kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita, ya itulah tadi nasihatnya cuma itu ya, nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat. Karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada, kembali lagi sama kita dan ya sudah jangan sampai mengganggu pikiran kita. Iya. Sempat kaget nggak sih sebenarnya sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana coba? Ya, jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Feral juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif. Tapi itulah konsekuensi, makanya saya bilang apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat ya, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu aja dia bisa melihat kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih coba gara-gara gosip gitu? Nggak bisa sih, karena Feral udah 26 tahun Dia ya. tuh udah settle ya, udah settle, terus dia udah punya, dia boleh dibilang punya kehidupan ya, Punya pemikiran. pemikiran, memang sudah dia tahu lah Mana yang baik. pesannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang mau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu namanya orang tua ya, meyakinin orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Feral itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu tuh sedekah, karena itu
pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus siap. Dan Feral alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin voice quote, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak salah, ya kan? Ini udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasihat kayaknya sih mereka udah ngerti lah si apa ya. Betul. Mbak Vena terakhir dong, kan tadi kan berharap Feral dapat jodoh. Iya. Pengennya jodoh seperti apa sih mungkin dari Mbak Vena? Apakah inikan ke anaknya, membebaskan ke anaknya atau ada kriteria khusus? Atau mungkin udah datang ke rumah. Oh kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenali dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh tuh udah bukan kuasa saya sebagai ibu, meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Medina, yang pasti untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral Atala, baik bukan ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya.